Baik, sekali lagi selamat malam Bapak Ibu beserta dengan keluarga masing-masing yang berada di rumah. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah rumah tangga hari Rabu 16 Maret 2022, memasuki minggu kelima Prapaskah. Biarlah ibadah kita malam hari ini bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita semua bersama dengan keluarga. Sebelum masuk ke dalam ibadah, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan masing-masing dan beserta keluarga, mempersiapkan diri dalam doa pribadi sekaligus bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Kita mulai ibadah malam hari ini. Selamat malam dan salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah keluarga di saat ini. Biarlah ibadah yang kita lakukan ini menjadi sebuah perayaan syukur yang memuliakan nama Tuhan dan perayaan hidup yang bermanfaat bagi sesama. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Penatua Baron P. Sitompul. Keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, marilah menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya sebab kasih setianya besar atas kita dan menguatkan kita menjalani kehidupan ini. Menyanyi dari Kidung Jemaat 17, bait yang pertama dan keempat, Tuhan Allah hadir. Sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umat-Nya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Raja yang mulia, biarlah hamba-Mu mengagungkan-Mu selalu. Hingga aku ini sungguh beribadah sama seperti malaikat, dan benar mendengar firman-Mu ya Tuhan, agar ku lakukan. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami puja dan kami sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami Jemaat GPIB Cipecang malam hari ini boleh bersehati di tempat kediaman kami masing-masing bersama dengan keluarga kami masing-masing untuk mengikuti ibadah rumah tangga secara daring. Biarlah Tuhan, walaupun kami terpisah jarak dan tempat, tapi hati kami boleh bersehati untuk fokus dan tertuju pada pemberitaan firman-Mu, sehingga dari firman-Mu yang ditaburkan oleh pelayan firman bisa kami dengarkan, bisa kami hayati,
terlebih kami lakukan dalam hidup beriman hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita masuk dalam pujian Mazmur yang malam hari ini terambil dari Mazmur 8 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-9. Mazmur 8 ayat yang kedua sampai dengan yang ke-9 yang akan kita baca secara bergantian. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Kita menyanyi dari Gita Bakti 63, bait yang pertama dan kedua, Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, sungguh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Teriakku sampai kepadamu, berikanlah aku pengertian-Mu. Permohonanku hanya padamu, bebaskanlah aku sesuai janji-Mu. Firman-Mu Tuhan, suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Bibirku mengucapkan pujian, Kau ajarkan aku pengertian-Mu. Lidahku menyanyikan janji-Mu, karena benarlah segala perintah-Mu. Firman-Mu Tuhan, suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Jemaat yang terkasih, sebelum kita memasuki pemberitaan firman, bersama-sama secara daring kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Pelkat PKP. Semoga kesaksian malam hari ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Yang indah bunga mawar, yang pun
Terima kasih Ibu PKP. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Sebelumnya kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, serta diamkanlah suara dari pendengaran pikiran dan hati kami, agar kami sungguh mendengar dan memahami firman-Mu, serta melakukannya di dalam sepanjang hidup kami. Amin. Mari mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu dari Markus 8, ayat 31 sampai dengan 38. Saya ulang, Markus 8, ayat 31 sampai dengan 38. Yang menyatakan, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus, dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Nyala iblis, sebab engkau memikirkan apa yang engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, khotbah malam ini sesuai dengan arahan dari sinode, yaitu berpikir seperti Allah. Sementara dari Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan memulainya dengan sedikit ilustrasi, di mana kira-kira 41 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 27 Januari 1981, kapal motor penyeberangan atau KMP Tampomas II tenggelam di perairan Masalembo, Laut Jawa. Kapal
tersebut sebelumnya kira-kira di tahun 80-an yang dikelola oleh Pelni merupakan salah satu kapal laut yang melayani penumpang motor antar pulau dan melakukan perjalanan haji. Kapal tanpa emas 2 ini dinakodai oleh Kapten Ripai dan kira-kira di tanggal 27 Januari itu berangkatlah kapal tanpa emas ini dari Surabaya menuju ke Ujung Pandang. Kira-kira pukul 23 tengah malam, di lautan sekitar 220 mil laut dari pelabuhan Ujung Pandang, kapal yang dimuati oleh 1054 penumpang dan 82 awak kapal terbakar di dekat Kepulauan Masalembo, sebelah utara Pulau Kangean di Jawa Timur. Kapal tersebut terbakar karena kurangnya disiplin dari para penumpang dan awak, terutama di bagian kabin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa orang panik dan melompat ke laut. Banyak juga dari mereka yang menemui ajal. Sebagai seorang kapten, Kapten Ripai menyuruh para awak kapalnya untuk menurunkan perempuan dan anak-anak dahulu memakai skoci, walaupun skoci yang ada kondisinya sangat tidak memadai, tetapi bisa diselamatkan para penumpang tersebut. Penumpang tersebut bisa diselamatkan sekitar 752 orang dari 1052 penumpang, yang diperkirakan tewas 431 orang, ditemukan 143 dan 288 orang tidak diketemukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Kapten Ripai memang sebagai seorang pemimpin, kita tahu bahwa dia tenggelam bersama kapal tanpa emas tersebut. Apa hubungannya dengan bacaan kita malam ini, Bapak Ibu? Mungkin Kapten Ripai tidak ego. Jadi ada pepatah yang mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohon, di mana pengertiannya bahwa sifat seorang anak itu tidak jauh berbeda dari orang tuanya. Setiap hari kita menyebut Allah itu Bapa kita dan kita percaya kepadanya. Kalau kita memanggil Allah itu Bapa, berarti pikiran kita tidak boleh jauh dari pikiran Allah. Apa yang kita pikirkan harus selaras dengan apa yang Allah pikirkan. Bagaimana dengan Tuhan Yesus Kristus? Pemberitahuan tentang penderitaan dan penolakan, bahkan kematian yang dialami Yesus sebagai anak manusia yang diutus Sang Bapa demi menanggung dosa manusia, diharapkan dapat menolong para pengikutnya, termasuk murid-muridnya, untuk memahami dan mengerti
cara berpikir Allah tentang kasih-Nya kepada manusia. Akan tetapi kadang-kadang pemikiran kita ini seringkali tidak sejalan atau bahkan tidak dapat dimengerti oleh manusia pada umumnya. Pikiran manusia ini selalu didominasi oleh ego. Pikiran yang bersifat ego adalah sifat manusia yang berpikir hanya untuk kepentingannya sendiri. Lawan daripada egois ini adalah teosentris, di mana terjadi ketika seseorang itu berpikir dalam pikiran Tuhan atau sesuai dengan apa yang dipikirkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, Kapten Ripai bisa memiliki ego sebagai kapten kapal. Tetapi dia tahu dia harus menyelamatkan orang-orang terlebih dahulu, walaupun dia harus meninggal dan terkubur bersama kapal tanpa emas. Kalau kita memasuki ayat 31 dan 32, Bapak Ibu, di mana Yesus menyampaikan pengajarannya kepada murid-muridnya, bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, seperti mengalami penolakan oleh tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, bahkan akan dibunuh dan mati. Alkitab menulis semua itu, Bapak Ibu. Dan setelah mengalaminya, Tuhan Yesus bangkit setelah 3 hari. Dan yang disampaikannya kepada Petrus secara terus terang, karena Petrus seperti bacaan yang kita baca tadi, menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Karena kalau kita baca perikop sebelumnya, yaitu yang di ayatnya yang ke-29, mana Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, para murid-murid pada saat itu berpikir bahwa Mesias itu merupakan satu tokoh heroik, pahlawan yang bisa menyelamatkan mereka dari perbudakan bangsa Romawi. Tetapi Tuhan Yesus Kristus datang lebih daripada itu. Jelas dia mengorbankan seluruh umat di dunia. Beberapa ayat kami gabungkan, Bapak Ibu. Kalau kita masuk ke ayatnya yang ke-33, maka kami akan menggabungkannya dengan ayatnya yang ke-36 dan ke-37. Di mana Yesus sangat keras menegur Petrus, karena Petrus tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Petrus cenderung memikirkan hal-hal duniawi yang menyenangkan dirinya. Berbanding terbalik Bapak Ibu dengan cerita kita tadi. Cerita mengenai Kapten Ripai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang tanpa kita sadari kita juga selalu melakukan kesalahan. Di mana apa yang kita pikirkan setiap saat tidak seperti yang Allah pikirkan. Kita lebih banyak memikirkan perkara-perkara duniawi daripada perkara-perkara rohani. Itulah sebabnya banyak orang yang hidup dalam tekanan, putus asa serta bimbang, resah dan gelisah.
Seperti contoh tadi orang-orang yang menceburkan dirinya dari kapal tanpa mas tersebut. Apa mereka akan berenang? Di dalam kondisi ombak yang tinggi, malam yang gelap, mereka pasti tidak tahu akan ke arah mana. Jelas pikiran duniawi akan mengarahkan kita kepada kebinasaan. Tetapi pikiran rohani datangnya dari Allah dan menuntun kita pada hidup yang berkenangan ataupun hidup yang kekal. Bagaimana dengan Bapak Ibu pada hari ini? Apa yang Bapak Ibu pikirkan? Kalau kita mau jujur, ya semuanya kita mau hari ini kita senang. Kita bahagia, minimal bertemu dengan keluarga, terutama di masa-masa pandemik pada saat ini Bapak Ibu, di mana setelah dibuka oleh pemerintah, kita bisa saling berkunjung, 75%, kita bisa bertatap muka dengan saudara-saudara kita, mungkin dengan tidak memakai masker lagi. Suatu kebahagiaan umumnya dalam kehidupan keluarga kita, bila keluarga kita saling duduk sama-sama, bercengkrama, mungkin dalam bentuk arisan keluarga, bisa untuk merayakan ulang tahun di mana tetangga kita bisa kita undang, kita merayakan bersama anak cucu, bersama tetangga kita. Tetapi sebagai orang-orang percaya juga kita harus berhikmat Bapak Ibu. Masa-masa pandemi membuat kita hampir semua kita terpuruk. Tetapi kasih Tuhan Yesus Kristus juga kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi bagi mereka yang setia, taat, dan berserah kepadanya, pastilah akan mendapatkan sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perikop yang ketiga, kita ambil dari ayat yang ke-34 dan ke-35, di mana Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya, lalu menyampaikan sebuah konsekuensi dalam mengikut Dia, yaitu siap menanggalkan ego dan menderita, bahkan kehilangan nyawanya. Gambaran cerita di depan tadi Bapak Ibu, patutlah kita contoh, di mana Kapten Ripai, yang notabene mungkin tidak sepaham dengan kita, tetapi kategori dalam ayat 34 dan 35 ini merupakan contoh bagi kita, khususnya di jemaat GPIB, Jemaat Cipecang. Sehingga jaminan keselamatan bagi kita yang mau mengikut Yesus Kristus dapat kita rasakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, poin yang keempat kita ambil dari ayat yang ke-38,
di mana Yesus menubuatkan kedatangannya kembali. Ia tidak akan datang lagi dalam kemiskinan dan kehinaan untuk menyelamatkan, melainkan dengan kemuliaannya. Orang yang malu dan tidak mau mengakuinya, jelas tidak akan diakuinya di hadapan tahta kerajaannya. Mari kita bandingkan Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita baca dari Filipi 1, Filipi 1 ayatnya yang ke-20 sampai dengan 21 yang akan saya bacakan. Filipi 1 ayat 20 sampai dengan 21. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Surat ini ditulis Paulus, Bapak Ibu, dari beberapa kitab yang ditulis oleh Paulus. Kitab Markus adalah kitab yang paling pendek. Dari keempat Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, dan merupakan sebuah kitab yang lebih terfokus pada perbuatan Yesus daripada pengorbanannya, daripada perkataannya. Injil Markus memberikan gambaran yang hidup atas Yesus dengan pengajaran, penyembuhan, dan pelayanannya terhadap kebutuhan orang-orang. Yesus merupakan contoh dan teladan yang sempurna bagi manusia di sepanjang masa pelayanannya kepada umum, termasuk ketika ia memperlihatkan kekuasaan ilahinya atas penyakit, alam, setan-setan, dan bahkan maut. Namun, perlawanan kebencian terhadap Yesus bertumbuh, khususnya dari pihak kaum imam-imam besar, serta orang-orang Farisi dan Saduki, yang mana pada akhirnya Yesus ditangkap dan disalibkan. Akan tetapi ia bangkit untuk mengalahkan dosa dan maut. Bahkan kebangkitannya memeteraikan kemenangan sebagai puncak bagi semua yang percaya kepadanya untuk menyelamatkan mereka. Kehadiran Yesus ke dunia bertujuan untuk memberikan jaminan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, sehingga iman mereka tidak sia-sia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang perbuatan manusiawi itu bisa nggak kita anggap dalam dosa? Gimana kira-kira Pak Ipan? Contohnya seperti apa kira-kira bisa berbuat dosa? Bahwa benar tidak ajal sendiri, tapi itu mungkin dari Bapak Ibu yang di luar, mungkin pemikirannya ada yang sama seperti Pak ini. Ada yang memberikan ulasannya sedikit? Nggak buat tanya jawab sih. Yap, Pak John, silakan Pak John. Silakan Pak John. Pak John bilangnya korupsi. Apa? Apakah ada yang lain?
Mungkin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berpikir secara manusiawi, benar juga seperti apa yang dikatakan Pak John sama Pak Ipan, menjaga tingkah laku kita masyarakat, ego kita. Jadi Pak Ipan bilang membawa kendaraan, ya kita harus pikir juga orang lain. Begitu juga dengan Pak John, jangan menginginkan, ya kan, korupsi itu kan sudah ada dalam hukum Taurat, jangan menginginkan. Jangan mencuri. Mencuri, jangan mengingini sesamamu, kan seperti itu. Ini hak punya orang lain, harta orang lain. Berarti pikirannya masih egosentris ya Pak John ya. Mungkin ada juga manusiawi yang tidak berdosa Bapak Ibu. Ya kan? Ada yang berdosa, dan ada juga yang tidak berdosa. Bagaimana itu? Mungkin kalau dari saya, ketika kita ingin beribadah di hari Minggu contohnya, kita lihat tetangga kita mungkin mau melahirkan, kita bilanglah contohnya mau melahirkan tetapi dia tidak memiliki kendaraan, sementara kita memiliki mobil, jelas kita harus menolong dia walaupun ibadah bisa terlambat kitanya. Jadi ibadah-ibadah yang aktual adalah ibadah yang ada di sekitar kita Bapak Ibu. Ketika kita menunjukkan jati diri kita sebagai anak-anak Allah, memberikan pertolongan kepada sesama kita, jangan yang akan menunjukkan Tuhan. Untuk menyambut merespon firman Tuhan, kita akan menyanyi dari kitab Bakti 164 ayat yang pertama sampai dengan kedua. Terpujilah Allah, hikmatnya besar. Kalian semua
Mari kita bersatu dalam doa. Hadir puji dan syukur kepadamu ya Tuhan. Masih hidup tadi sehingga kami dapat bangun dan hingga malam hari ini dengan tidak kurang suatu apapun Bapak. Terima kasih juga Tuhan atas firman yang sudah dibaca dan kami dengar. Engkau mengajarkan kepada kami untuk berpikir seperti Engkau. Tidak ego tapi harus berpikir firman ini dapat bersembunyi dalam Bapak untuk sehari-hari. Berkati kami ya Tuhan di dalam ibadah pada saat ini, keluarga-keluarga berkati orang tua, Bapak Ibu, orang tua yang pada saat ini ada di rumah masing-masing dalam Bapak selalu menopang kami, berikan pada kami kekuatan juga kesehatan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan kami sehari-hari Bapak, untuk menyekolahkan anak kami dan untuk keperluan kami sehari-hari Bapak. Dan juga kami berdoa untuk anak-anak kami baik di dalam masa pertumbuhan, dalam masa pendidikan Bapak, dan di masa mereka mencari pasangan hidup maupun pekerjaan. Kiranya berkati mereka Tuhan di dalam tumbuh kembang mereka, agar menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, hormat kepada orang tuanya, sehingga nantinya berguna kelak bagi kami, keluarganya, bangsa dan negara, terutama bagi kerajaan-Mu ya Bapak. Tak lupa kami juga berdoa untuk persekutuan kami di Jemaat GPIB Cipecang Bapak, kiranya semakin bertumbuh, walaupun daripada kami pada saat ini dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan mau datang melawat mereka, menyembuhkan mereka, sehingga kami dapat bersama-sama kembali dalam ibadah rumah tangga di kemudian hari Bapak. Begitu juga dengan ibadah-ibadah lainnya. Walaupun pada saat ini jemaat kami yang sedang bekerja, kiranya juga Tuhan memberkati mereka dalam pekerja lain mereka. Berkati juga Tuhan bangsa dan negara kami, terutama pemimpin kami mulai dari tingkat yang terendah sampai yang tertinggi. Bapak berikan hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu kepada mereka di dalam memimpin kami masyarakatnya. Kami juga berdoa untuk para janda dan fakir miskin serta lansia dimanapun mereka berada Bapak, kiranya Tuhan juga memberikan
berkat-Mu kepada mereka, menjagai mereka, sama dalam tidur mereka nanti Bapa, agar mereka juga merasakan kehangatan yang daripada-Mu Bapa. Begitu juga dengan kami para presbiter, Jaken Penatua, BPPJ, unit-unit misioner, serta karyawan dan karyawan kantor sekretariat. Tuhan juga berkati kami dalam tugas kerja lain kami. Di mana tempatkan ya Bapak. Begitu juga dengan gereja kami ini yang akan mengadakan pembaruan IMB Bapak. Tuhan berkati orang dipilih, Tuhan berkati juga orang yang dihubungi mereka, baik itu lurah, camat, sampai kepada siapapun yang berproses nantinya Bapak. Semoga izin ini dapat terlaksana dengan hikmat yang daripada-Mu saja kepada mereka yang terlibat Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk mereka yang pada saat ini berulang tahun, juga ulang tahun perkawinan, sukacita yang daripada-Mu ya Tuhan kepada mereka. Kau nampakkan sehingga dalam pertambahan usia, baik kelahiran maupun perkawinan ini, mereka lebih bersukacita lagi Bapa, guna memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Begitu juga dengan perangkat yang pada saat ini juga orang yang terlibat dalam pelayanan kami di ibadah rumah tangga ini juga Tuhan, kayak juga Tuhan memberkati dia dalam tugas dan tanggung jawabnya dalam acara live streaming ini Bapak. Doa yang kurang sempurna ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami memberi dosa orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nas Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-9 yang mengatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Karena itu ya
tanpa disegenggam, mestilah busuk dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya membakar, berbuah tuaian pun besar. Teladan sudah kau beri demi deritamu, dan melalui salibmu kau terima kuasamu. Bagian kami tak lebih seperti segenggam benih melintas kubur yang gelap, agar kelak akan menetap bersamamu di Firdaus gemerlap. Untuk teknis pemberian persembahan, jemaat bisa memberikan persembahan via Korsek atau bisa melalui transfer ke rekening GPIB Jemaat Cipecang, Bank BJB nomor rekening 00939912100. Dan marilah kita mendoakan persembahan kita. Terimalah ungkapan syukur hati kami atas segala berkat-Mu ya Tuhan, yang selalu tercurah atas keluarga kami. Kiranya Tuhan berkenan atas pemberian keluarga kami dan memberkatinya menjadi benih-benih damai sejahtera bagi sesama dan lingkungan alam. Di dalam nama Yesus terkasih, kami serahkan persembahan ini. Amin. Kita akan masuk dalam warta jemaat, warta ibadah rumah tangga malam hari ini. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman dari Bapak Penatua Baron Sitompul yang melayani kita malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Yang kedua, adapun jadwal pelayanan ibadah keluarga di Rabu 23 Maret 2022 akan dilayani oleh pelayan firman Bapak Diaken Clinton Henry Rumasondi dengan pelayan liturgos Bapak Diaken Jeffrey Erungan. Yang ketiga, terkait bingkisan kasih hari raya, berdasarkan program kerja, maka GPIB Jemaat Cipecang Jonggol mengadakan pemberian bingkisan kasih hari raya untuk masyarakat di sekitar lingkungan gereja berupa 300 paket sembako. Jemaat bisa berpartisipasi memberikan paket seharga 80.000, berisi beras 3 liter, minyak goreng 1 liter, 1 teh 1 pak, isi 25, gula pasir 1 kilogram, atau berupa nominal uang seperti tersebut tadi. Dimohon partisipasi warga jemaat. Selanjutnya, diberitahukan pada para panitia rapat kerja anggaran tahun anggaran 2022-2023 akan dilaksanakan rapat pleno panitia RKA tahun anggaran 2022-2023 pada hari Sabtu 19 Maret 2022 pukul 9 secara daring dan juga luring di Gereja Cipecang. Dimohon kehadiran seluruh panitia dalam rapat pleno ketiga tersebut. Warta ini sekaligus undangan. Warta yang terakhir, diberitahukan kepada warga jemaat bahwa GPIB Jemaat Cipecang membuka lowongan pekerjaan sebagai administrasi keuangan dengan persyaratan yang tertera seperti di warta jemaat. Adapun CV atau lamaran dapat langsung dibawa ke sekretariat kantor gereja pada jam kerja hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 8 sampai dengan 16 WIB dan hari Minggu pukul 8 sampai dengan 13 WIB.
Dan CV atau lamaran dapat dibawa paling lambat hari Minggu 27 Maret 2022. Demikian warta ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah melanjutkan ibadah kita melalui karya kehidupan keluarga yang menjadi saluran berkat bagi sesama dan lingkungan. Kita akan menyanyi dari Kitab Bakti 116 ayat 1 dan 2. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Yesus inginkan kau menjadi saksinya bagi semua orang yang berkesan. Jadikan firman-Nya pelita bagimu, agar hidupmu jadi saksi teguh di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin, amin, Kami mewakili presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian warga jemaat GPIB Cipecang yang sudah ikut dalam ibadah live streaming ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.